Hari lahir Pancasila sudah setengah abad lebih selalu menjadi perdebatan panjang para akademisi, sejarawan maupun para pelaku sejarah di Indonesia. Saat Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia kelima, Megawati selaku putri kandung Presiden pertama Soekarno juga tidak berhasil menetapkan hari lahir Pancasila. Namun kini di masa pemerintahan Joko Widodo, secara tegas Jokowi berani mengambil keputusan politik dan menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan menjadikan hari lahir Pancasila sebagai hari libur nasional terhitung tahun depan. Hampir setengah abad lebih bangsa Indonesia berkutat dan berpolemik kapan tepatnya hari lahir Pancasila yang merupakan hasil gagasan pemikiran Soekarno saat menjalani pengasingan di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Selama ini ada beberapa pokok soal yang selalu mengemuka dan menjadi perdebatan. Secara harfiah, kata Pancasila diucapkan langsung Presiden Soekarno pada pidato kenegaraan tanggal 1 Juni 1945. Namun Pancasila juga tercantum dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara resmi menjadi Konstitusi Negara Republik Indonesia 18 Agustus 1945. Akhirnya polemik panjang mengenai hari lahir Pancasila terjawab sudah. Bertempat di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat pada hari Rabu 1 Juni 2016, Presiden Joko Widodo menetapkan hari lahir Pancasila secara resmi. Keputusan itu tertuang dalam kepres yang ditandatangani Joko Widodo, disaksikan Putri Soekarno, Megawati Soekarno Putri, dan Ketua MPR Zulkifli Hasan, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, serta undangan lain dari berbagai profesi. Bukan hanya menetapkan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, tapi juga menetapkan hari lahir Pancasila menjadi hari libur nasional. Menurut Joko Widodo, bangsa Indonesia patut bersyukur memiliki Pancasila yang menjadi ideologi dan tali perekat kebersamaan seluruh etnis yang ada di Indonesia di tengah kegamangan negara-negara besar dalam mengelola keberagaman serta maraknya radikalisme dan terorisme. Saya mencermati banyak negara di dunia, termasuk negara-negara maju, saat ini sedang gelisah. Di tengah kegelisahan negara-negara dunia tersebut dalam menghadapi tantangan dan tatanan baru ini, kita beruntung mempunyai Indonesia. Indonesia yang berbineka tunggal ika. Indonesia yang beragam tapi bisa menjaga toleransi dan ketunggal ikaan. Sementara itu Megawati Soekarno Putri yang merupakan putri Presiden RI pertama Soekarno terlihat larut dalam keharuan dan menitikan air mata. Di akhir pidatonya Megawati meminta Pancasila dijadikan sebagai panduan berbangsa. Dengan spirit Pancasila 1 Juni 1945. Jadikan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai way of life bangsa Indonesia. Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri didampingi Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan sejumlah undangan lainnya juga melakukan napak tilas dari Gedung Merdeka ke Penjara Bancai Bandung. Jokowi ditemani Megawati juga sempat masuk ke dalam ruangan sel yang berukuran 2 kali 1,5 meter dengan nomor F5. Di dalam sel sempit itu masih terlihat tempat tidur kecil beralaskan tikar dan beberapa peninggalan Bung Karno. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli yang turut dalam acara napak tilas itu akan mengusulkan menjadi situs cagar budaya dan wisata pendidikan. Ini bagian dari sejarah bangsa yang harus dipelihara terus dan menjadi tempat wisata belajar, wisata museum yang harus kita hargai. Penjara Bancai hanya bangunan yang menjadi memorabilia, kisah perjuangan The Founding Father Indonesia, Soekarno. Pelestarian tempat itu menjadi situs cagar budaya merupakan upaya positif, sehingga kenangan sejarah bangsa tidak hapus tertelan waktu. Namun yang paling penting bukan keberadaan fisik bangunan, melainkan spirit dan semangat pantang menyerah dari para Founding Father. Harus terus diresapi generasi muda, sehingga bangsa Indonesia tidak menjadi bangsa yang bermental tempe, seperti yang seringkali diungkapkan Soekarno, melainkan bermental baja untuk bisa berdiri sama tegak dan duduk sama rendah dengan seluruh bangsa di dunia. Tim Liputan Berita 1.